Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Nah, kelas berapa ini? 12. Ya, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan berkenalan lagi tentang AKM. Nah, afwan kemarin saya belum bisa menyampaikan karena eh, ada keluarga dari Sukoharjo yang meninggal. Ya, kakek meninggal karena ya indikasinya COVID-19. Nah, kita lanjutkan tentang komponen AKM. Kita masih berkenalan dengan AKM biar kalian. Jadi untuk mengakali kerancuan tentang informasi AKM ini, jadi lebih baik kita kenalan dulu sama AKM tersebut. Kalian pasti juga bingung AKM ini jenis apa toh? Kalian tidak perlu takut bahwasanya AKM itu sebenarnya tidak sesulit UN ya. Dia lebih mudah sebenarnya dari UN. Nah, untuk penilaian kognitif pun cuma ada dua, yaitu numerasi dan literasi. Nah, adapun literasi itu cuma dua isinya, nggak ada bahasa Inggris juga nggak ada. Isinya bahasa Indonesia. Yang pertama teks informasi, bisa berupa iklan, bisa berupa pengumuman, bisa berupa tabel atau label. Yang kedua teks sastra. Nah, teks sastra ini biasanya banyak yang fiktif, banyak yang fiktif. Nah, jadi eh, saya berikan pendahuluan di sini bahwasanya karena sebagian wali santri atau sebagian santri juga itu tidak paham tentang menempatkan dalil yang khusus atau menempatkan dalil yang umum di dalil yang khusus. Nah, itu maksudnya Tat. Kebanyakan kita belajar tentang fiktif itu tidak boleh. Ya, ngapain baca cerita bohongan? Tidak boleh. Itu dalil secara umum. Adapun dalil secara khusus yang kita menghindari mudorot dan mempersiapkan agar mengambil manfaat dari pompon AKM ini, maka mau tidak mau seorang pasti dia akan mempelajari hal yang fiktif tersebut. Jadi sebenarnya ini tidaklah uh, suatu hal yang bertentangan. Jadi saya uh, di awal ini memberikan suatu penjelasan ya tentang belajar atau nanti kita pasti akan melewati teks-teks sastra yang dia di sana ada cerita-cerita fiktifnya. Nah, dan kalian harus bisa dan kita tidak akan mengambil faedah dari cerita fiktif tersebut, tetapi kita hanya niatkan untuk mempersiapkan menjawab pertanyaan di dalam ujian AKM. Gitu saja ya. Tidak perlu dipanjang lebarkan. Nah, kemudian kontennya itu isi yang akan diujikan. Kemudian proses kognitif, maksudnya pola pikir yang ingin dicapai oleh pertanyaan tersebut adalah satu, menemukan informasi. Retrieve dan akses ini biasanya menemukan informasi ini pertanyaan paling mudah dan biasanya ada dalam teks tersebut. Yang kedua, interpretasi dan integrasi ini sulit karena biasanya pertanyaannya itu tidak eh, tidak ada dalam teks tersebut, berada di balik teks tersebut. Contohnya, ya nanti ada contohnya lah. Kemudian evaluasi dan refleksi. Nah, ini ada beberapa contoh di sini ya. Ini numerasi. Langsung ke yang literasi aja. Contoh nih. Ini pertanyaan literasi yang retrieve dan akses, yaitu mengambil informasi dari teks yang disajikan. Kita baca dulu pertanyaannya. Apakah manfaat makan ikan menurut infografis di samping? Manfaat makan ikan menurut infografis di samping. Di sini disajikan makan ikan ya. Nah, satu, mengandung omega 3. Sangat baik dan juga diperlukan oleh tubuh.
Perbandingan omega 3 ikan dengan daging yang lainnya. Nah, di sini ikan 210. Insya Allah. Kemudian bergizi tinggi, mengandung protein, lemak, minyak, vitamin A, D, B, mineral, yodium, zat besi, berfungsi sebagai antioksidan. Antioksidan mencegah kerusakan sel-sel dan memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Kemudian berperan penting dalam peningkatan gizi, terutama 1000 hari pertama kehidupan. Kemudian meningkatkan kecerdasan IQ, mengurangi resiko penyakit seperti jantung, stroke, dan darah tinggi. Nah, itu manfaat ikan. Pertanyaannya, apakah manfaat makan ikan menurut infografis di samping? Kalian harus hati-hati ya di sini. Yang pertama, ini suruh milih nih. Mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Benar? Benar. Mengandung vitamin B6 lebih banyak bila dibandingkan dengan udang. B6 lebih banyak dibandingkan dengan udang. Tidak dijelaskan. Jangan beli itu. Yang ketiga, berperan penting dalam pertumbuhan bayi hingga usia 3 tahun. Benar? Benar juga. Yang keempat, membantu tumbuh memproduksi sel-sel baru. Benar? Ya, benar juga. Yang keempat, menurunkan kemungkinan terserang penyakit jantung. 6. Ada 4 pertanyaan yang hampir semuanya benar. Yang pertama, mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Benar. Yang kedua, yang kedua, itu salah ya. Dengan udang dan ikan sama aja. Yang ketiga, berperan penting dalam pertumbuhan bayi hingga usia 3 tahun. Dikatakan di sini, berperan penting dalam peningkatan gizi, terutama 1000 tahun dari hari kehidupan. Peningkatan gizi di 1000 tahun, 1000 hari kehidupan seorang bayi. Berarti ini bukan pertumbuhan tapi lebih khusus yaitu gizi. Nah, jadi yang ketiga ini kurang tepat. Nah, yang keempat, membantu tubuh memproduksi sel-sel baru. Nah, di sini dikatakan berfungsi sebagai antioksidan, mencegah kerusakan sel dan memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Jadi di sini tidak membuat sel baru, tetapi mencegah sel itu rusak dan membantu mempercepat sel tersebut memperbaiki dirinya sendiri. Jadi ini jawaban yang keempat ini juga kurang tepat. Yang terakhir, menurunkan kemungkinan terserang penyakit jantung. Nah, di sini mengurangi resiko penyakit seperti jantung, stroke, darah tinggi, depresi, dan Alzheimer. Mengurangi resiko penyakit jantung. Di sini dikatakan menurunkan kemungkinan terserang penyakit jantung. Nah, mengurangi resiko dan menurunkan kemungkinan terserang itu ya hampir sama ya sebenarnya. Tapi di sini ada hal yang lebih khusus. Nah, di sini memang benar. Tetapi ada hal yang lebih umum yang mencakup isi dari seluruh teks tersebut, yaitu mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Nah, ikan tidak hanya diperlukan untuk mencegah penyakit jantung, tetapi juga untuk pertumbuhan, untuk untuk kebutuhan omega 3 dan juga untuk memperbaiki sel-sel yang telah rusak. Ini berarti yang paling tepat adalah jawaban yang pertama, yaitu mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh kita. Masya Allah ya, ruwet sekali tadi ya. Ini pertanyaan yang paling mudah. Nanti kalau udah sampai interpretasi, wah itu untuk mikirnya rotok 2 kali, bahkan 3 kali. Insya Allah interpretasi kita akan lanjutkan di pertemuan kita datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.